Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rafika Aulia Boruri Tengah. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 1 dan dengan NIM 0314242029. Dan pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin membahas topik penting dalam leksikografi, yaitu tentang teknik pengumpulan data dalam leksikografi atau disebut penyusunan kamus. Karena teman-teman, kamus yang baik itu harus dibuat berdasarkan data bahasa yang benar-benar digunakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita bahas sekarang. Teknik pengumpulan data ini teman-teman digunakan untuk menentukan apakah arti kata, contoh penggunaan, dan penjelasan di dalam kamus itu benar yang sesuai dengan kenyataan. Data ini dapat diperoleh melalui bahasa tulis seperti buku, artikel, koran, serta juga bisa melalui bahasa lisan dari penutur aslinya. Teman-teman, ada beberapa teknik yang biasa digunakan dalam pengumpulan leksikografi ini. Yang pertama itu ada teknik observasi, di mana teman-teman peneliti ini turun langsung ke masyarakat untuk melihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, melalui teknik ini teman-teman peneliti akan mengetahui bahwa kata-kata apa saja yang benar dan sering digunakan oleh penutur asli di kehidupan nyata. Lalu yang kedua yaitu ada teknik wawancara informan. Di teknik ini teman-teman, peneliti itu bertanya langsung kepada penutur asli atau ahli bahasa untuk mengetahui arti kata, bagaimana cara penggunaannya, dan dalam situasi apa biasanya kata tersebut digunakan. Lalu yang ketiga itu ada teknik dokumentasi atau studi teks. Nah, di sini teknik itu dikumpulkan dari dokumentasi tertulis seperti buku, majalah, koran, karya sastra, ataupun dokumen digital. Lalu, kata-kata penting kemudian dipilih dan dicatat beserta contoh kalimatnya. Lalu yang keempat itu teman-teman ada teknik kartu, di mana kan sebelum adanya komputer, setiap entry kata itu ditulis di dalam kartu khusus, di mana kartu itu berisi kata, arti, suku kata, contoh penggunaan, dan sumbernya. Dan melalui teknik ini teman-teman membantu peneliti untuk menata dan membandingkan data dengan rapi. Yang kelima yaitu ada teknik clipping. Di dalam teknik ini, penulis itu mengambil kata atau istilah melalui media, seperti media, majalah, atau koran, yang dilakukan dengan cara menggunting atau menyalin bacaan yang berisi kata tersebut. Nah, teknik ini bertujuan untuk mengikuti perkembangan kosakata terbaru, teman-teman. Lalu yang keenam itu teman-teman ada namanya teknik korpus. Pada masa sekarang, data itu dianalisis menggunakan korpus, yaitu kumpulan teks digital dalam jumlah besar. Nah, dengan bantuan komputer, peneliti ini dapat mengetahui frekuensi kemunculan kata, pola kata yang sering muncul, dan variasi penggunaan dalam konteks yang berbeda. Yang ketujuh yaitu ada teknik dokumentasi dan transkripsi. Nah, di dalam teknik ini, seorang peneliti akan merekam percakapan, pidato, dan mewawancarai dari penutur asli. Lalu, mereka akan menuliskannya kembali agar dapat dianalisis dengan teliti. Dan fungsi teknik ini teman-teman untuk dapat memahami cara pengucapan dan ciri bahasa secara lisan. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada teknik kuesioner. Di sini, peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada responden, dan fungsinya itu untuk mengetahui makna kata menurut banyak orang dan seberapa sering kata itu digunakan. Selain itu teman-teman,
Dalam pengumpulan data leksikografi, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh peneliti. Yang pertama yaitu ada keaslian, lalu ada keterwakilan, ada keutuhan, yang keempat itu ada keakuratan, dan yang kelima ada etika penilaian. Dan itu saja materi yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa ke video saya selanjutnya ya. Bye-bye.